umat Tuhan, shalom. Shalom. Sekali siap ucapkan shalom. Shalom. Mari kita datang menyembah Tuhan, amin. Amin. Mari kita rindukan hadiratnya.
mengasihi kami, yang penuh dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami menyadari betul kami hidup karena kasih karunia-Mu. Kami menyadari betul kami hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup karena kebaikan-Mu Tuhan, karena semua yang Engkau kerjakan dalam hidup kami itu sebuah hal yang besar dalam hidup kami. Engkau sudah merencanakan keselamatan kami bahkan sebelum kami ada di dunia ini. Betapa luar biasanya kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Betapa luar biasanya anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami tahu itulah yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan. Kami menjadi para penyembah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Urapi kami dengan firman-Mu, dan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, shalom. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari Mazmur pasal yang ke-40, mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Kita lanjutkan dulu dari mulai ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6, banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, maksud perbuatanmu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban bakaran. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan, keadilan tidak aku sembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dalam kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan di awal, ada 3 bagian dalam kitab Mazmur yang menjadi sebuah ringkasan, menjadi sebuah intisari dalam kitab Mazmur. Yang pertama, bagian pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-6 itu Daud memuji syukur kebaikan Allah yang telah menyelamatkan dari kesesakannya. Yang kedua, itu berbicara tentang karya penebusan yang dilakukan Kristus bagi kita, ayat 7 sampai 11. Lalu bagian selanjutnya sampai yang terakhir ayat 12 itu bercerita tentang meneguhkan tentang doa kepada Allah, karena Daud tahu siapa yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Bapak Ibu yang saya kasih tahu dalam Tuhan, ayat yang ke-6 berkata, banyak yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Daud menyadari betul bahwa dalam hidupnya dia banyak mengalami kebaikan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ajaibnya Daud bisa memahami apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang ke-7 itu bercerita bukan hanya tentang perbuatannya, tetapi menjadi sebuah inti daripada kedatangan Tuhan Yesus. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Apa yang dikatakan oleh Daud seolah-olah ini seperti berlawanan dengan apa yang dilakukan, apa yang disuruh Tuhan di dalam Taurat. Karena Tuhan mau orang Israel terus-menerus menyembahkan korban sembelihan dan korban sajian. Tuhan mau setiap orang Israel memelihara korban bakaran dan korban penghapus dosa. Tetapi Daud menuliskan, engkau tidak berkenan kepada semua itu. Mengapa Daud berkata, mengapa firman Tuhan datang kepada Daud? Mengapa Daud berani mengucapkan firman Tuhan bahwa engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, karena dia tahu makna daripada korban sajian, korban bakaran, korban sembelihan, korban penghapus dosa. Makna rohani yang ada dalam itu dia mengerti. Karena Bapak Ibu sekalian, semua ritual agama, semua yang ada dan saya lakukan bersama-sama dengan Tuhan hanya menjadi sebuah ritual belaka kalau kita kehilangan arti yang ada di dalamnya. Pelayanan yang sama
pelayanan yang saudara dan saya berikan kepada Tuhan, kalau kita lakukan hanya berdasarkan ritual agamawi, maka itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Daud, itu yang dikatakan oleh Daud. Dia berkata, kau tidak berkenan. Padahal dia berkata sebelumnya bahwa Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam hidupnya. Lalu pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan Tuhan dalam hidupnya? Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup Anda dan saya? Dan itu dimulai dari sebuah karya keselamatan. Apa yang Daud tuliskan di sini, ya, apa yang Daud sampaikan di sini adalah sebuah pewahyuan tentang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus nantinya. Dia berkata bahwa engkau tidak berkenan pada korban sembelihan dan korban bakaran. Dia enggak, Daud tahu bahwa satu kali akan ada pribadi yang namanya Tuhan Yesus. Inilah yang sering, walaupun serupa tapi tidak sama, dikatakan dengan istilah teologi teofani atau kristofani. Teofani adalah penampakan Tuhan dalam bentuk manusia. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang tidak punya materi dalam dirinya yang berbentuk wujud, tetapi untuk berbicara, untuk berkomunikasi dengan manusia, maka dia mengambil wujud seorang manusia dan berbicara pada manusia dan menampakkan diri. Dan ini terjadi berbeda dengan penampakan malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Malaikat tidak untuk disembah. Bagaimana Anda dan saya tahu itu teofani atau itu kristofani atau itu penampakan malaikat? Mudah saja Bapak Ibu sekalian. Kalau pribadi yang disebut di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, menampakkan diri kepada Abraham, menampakkan diri kepada Yakub, menampakkan diri kepada hamba-hamba Allah ini, dan dia tidak menolak untuk disembah, itu berarti adalah penampakan diri Allah. Tetapi beberapa kali juga kita mencatat di dalam Alkitab ada malaikat-malaikat yang memang datang dan dia menolak untuk disembah. Waktu dia menolak untuk disembah, itu menunjukkan identitas dirinya sebagai malaikat. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Daud bisa memahami pengertian tentang kristofani, tentang penampakan Tuhan Yesus dalam firman-Nya? Karena ini yang merupakan sebuah pewahyuan. Bapak Ibu sekalian, seringkali nabi-nabi berkata bahwa aku hanya menyampaikan apa yang firman Tuhan tuliskan tanpa dia mengerti. Daniel berbicara tentang mimpi-mimpinya. Daniel berbicara tentang hikmatnya. Apakah dia mengerti bahwa apa yang dia sampaikan itu juga berlaku untuk sebuah akhir zaman? Tentu saja tidak. Tetapi dia menyampaikannya saja. Apakah bahkan orang-orang seperti Yohanes, apakah dia mengerti semua yang dia katakan di Pulau Patmos? Tentu saja tidak. Karena dia hidup pada zaman waktu itu dan dia tidak mengalami. Hal yang sama dialami oleh Daud. Dia mengalami pewahyuan dari Tuhan sehingga dia berkata, Tuhan, Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Kau tuntut. Mengapa tidak dituntut lagi? Karena ada satu korban yang kekal yang menggantikan semua korban-korban itu. Dan korban itu adalah Tuhan Yesus. Jadi ayat yang ke-7 sampai ke-11 itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Mana buktinya? Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 berkata, lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Siapa ini? Siapa yang datang yang tertulis dalam gulungan kitab? Dia adalah Yesus. Daud tidak mengerti persis apa yang dia tuliskan, apa yang dia sampaikan. Tapi dia tahu di dalam pewahyuan yang dia terima, daftar firman Tuhan, pewahyuan yang dia terima, dia mulai menulis, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Siapa yang dia tulis? Tentu saja Yesus. Karena tidak ada pribadi yang begitu sempurna melakukan Taurat selain Tuhan Yesus. Tidak ada pribadi yang betul-betul datang untuk melakukan firman Tuhan, datang untuk melakukan kehendak Tuhan. Dimulai dari kelahirannya, Yesus sudah menyatakan diri sebagai manusia. Dia adalah anak manusia yang taat. Dia rela menggenapi semua bagian dari firman Tuhan, mulai dari proses kelahirannya sampai kematiannya. Tidak ada satupun yang dikatakan firman Tuhan yang tidak digenapi dalam hidupnya. Itulah sebabnya pada waktu dia berkata tetelestai, itu bercerita tentang apa yang sudah selesai dilakukannya buat Anda dan saya. Tentu saja kata ini tidak boleh Anda dan saya ucapkan,
Karena sampai hari ini Anda dan saya belum selesai melakukan kehendak Allah. Ya. Jadi sekali lagi, ayat ke-8 ini berbicara tentang siapa? Tentang ini. Aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang itu. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah. Taurat-Mu ada di dalam dada. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Siapa yang dikatakan kalau bukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang mengumpulkan ribuan orang untuk datang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan dia berkhotbah di bukit, mendengarkan dia berkhotbah, melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan, melakukan mujizat bersama-sama dengan 4.000 orang. Siapa yang dikatakan ini? Tentu saja bukan Daud, tapi ini adalah Tuhan Yesus. Bahkan tidak kutahan bibirku, engkau juga yang tahu Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Daud semua tentang Yesus. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hati, kesetiaanmu dan keselamatan daripada ku bicarakan. Siapa yang dikatakan oleh Daud? Yesus, Tuhan kita. Karena Yesus selain datang untuk mengabarkan keselamatan. Tentu saja Yohanes Pembaptis juga melakukan yang sama, tapi Yohanes Pembaptis tidak mengumpulkan orang dalam jumlah yang besar. Dia tidak melakukan firman Tuhan dengan tepat seperti yang Yesus lakukan. Dan tentu saja dia tidak menjadi sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan, karena dia melakukan sebuah persiapan menuju kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dengan ini saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan Yesus itu memang sudah ada di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Tuhan Yesus sudah dituliskan dalam kitab perjanjian lama. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, waktu Anda dan saya belajar firman Tuhan, kita harus belajar firman Tuhan secara lengkap. Ada yang mengatakan janji Tuhan dalam perjanjian lama berbeda dengan janji Tuhan di dalam perjanjian baru. Tentu saja pandangan ini sangat-sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Allah hanya punya satu perjanjian dengan umat manusia, dan perjanjian itu adalah keselamatan. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah sudah merencanakan keselamatan itu. Bahkan Hawa tidak tahu apa yang diucapkan oleh Allah. Adam tidak tahu, karena dia tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Tapi Tuhan terus bergerak dalam keselamatan. Kitab Kejadian sampai Wahyu merupakan satu rangkaian cerita, satu perjanjian. Perjanjian keselamatan Allah dengan umat manusia. Karena Allah mengasihi Anda dan saya, karena Allah mengasihi manusia. Pagi ini Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini juga membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh para nabi itu digenapi. Apa yang disampaikan oleh para nabi dalam perjanjian lama itu juga digenapi. Semua yang dituliskan di dalam perjanjian lama itu digenapi dalam perjanjian baru melalui kehidupan Yesus. Karena itu saya juga mau menyampaikan bahwa Alkitab yang memang firman Allah ini adalah yang dimaksudkan adalah Alkitab dalam perjanjian lama maupun Alkitab dalam perjanjian baru. Tidak ada satu tendensi, tidak ada satu keinginan dari Allah untuk meniadakan perjanjian lama, untuk menganggap remeh perjanjian lama, untuk menomorduakan perjanjian lama, sama sekali tidak. Memang Taurat perjanjian lama tidak bisa menyelamatkan manusia, itu betul. Tetapi di dalam perjanjian lama dan di dalam Taurat inilah tergambar sebuah bayangan yang jelas tentang keselamatan yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Anda dan saya tidak bisa membaca hanya perjanjian baru, melupakan perjanjian lama. Itu sebabnya pagi hari ini saya mengingatkan Anda kembali sebagai mempelai Kristus yang merindukan kedatangan Tuhan, yang merindukan menyongsong kedatangan Tuhan di awal. Anda dan saya, kita harus sama-sama serius membaca firman Tuhan, mulai dari perjanjian lama sampai akhirnya di perjanjian baru. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena semuanya adalah sebuah integrasi cerita, satu perjanjian dari Allah kepada manusia. Di sini dikatakan, engkau Tuhan jangan menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kasih Tuhan tidak meniadakan kebenaran Tuhan. Kasih Tuhan tidak menghilangkan kekudusan Tuhan. Kalau engkau dan saya berdoa setiap hari, Tuhan dalam kasih-Mu pelihara aku, engkau dan saya juga harus berdoa kebenaran Tuhan memelihara hidup Anda dan saya. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Artinya kita harus datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang terus terbuka di hadapan Tuhan, membuka diri, berdiam di hadapan Tuhan, membiarkan Tuhan berbicara kepada kita, membiarkan Roh Kudus menegur.
membiarkan Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa. Oh, tentu saja kita tidak hidup senantiasa dihantui oleh dosa. Bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Tuhan mau Anda dan saya juga hidup dalam kasih Tuhan. Tapi Tuhan mau Anda dan saya hidup dalam kebenarannya. Kiranya kasih-Mu dan kebenaran menjaga aku. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menjadi sebuah covering rohani hidup Anda dan saya. Tetapi kiranya kebenaran Anda dan saya, kebenaran Tuhan itu menjaga hidup Anda dan saya. Saya menyadari sebuah kesalahan yang saya lakukan, lalu saya datang kepada Tuhan. Itu sebabnya beberapa waktu yang lalu saya katakan, kalau Anda punya teman yang bisa menegurmu, punya sahabat yang bisa menegurmu, punya orang-orang di sekitarmu yang bisa menyadarkanmu, yang bisa berbicara kepadamu, yang bisa mengingatkanmu, maka engkau akan aman dalam hidupmu. Tapi sebaliknya, kalau engkau ada dalam kumpulan orang-orang yang selalu memuji, yang selalu berkata baik, yang tidak pernah mengingatkan engkau, engkau ada dalam situasi yang berbahaya. Dalam situasi-situasi yang pelik dalam hidup ini, yang menyita perhatian, energi, emosi dan semuanya, mungkin saja Anda dan saya melakukan sebuah kesalahan. Tapi waktu Anda dan saya menyadari ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah, ada sesuatu yang sudah keluar daripada firman Tuhan yang Anda dan saya lakukan, biarlah kebenaran Tuhan itu menjaga hidup kita. Kita bisa bebas untuk tidak berbuat dosa, tapi kita bisa juga karena pilihan yang keliru, karena respon yang keliru, kita bisa salah dalam bersikap, salah dalam meresponi, salah dalam berkata-kata. Tetapi persoalannya, apakah Anda dan saya mau bertobat, mau kembali melakukan firman Tuhan, mau kembali kepada kebenaran Tuhan? Pagi hari ini, biar kasih dan kebenaran Tuhan itu yang menjaga hidup kita. Anda dan saya hidup dalam kasih Tuhan, Anda dan saya hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Lebih baik satu hari di perantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, kewalayan hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari angkat tanganmu pada Tuhan. Diberkatilah kau saat masuk, diberkatilah kau saat keluar. Diberkati hidupmu pagi hari ini, diberkati hidupmu sampai jauh tengah malam dan kau tertidur di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Roh Kuduslah yang akan memimpin hidupmu. Roh Kuduslah yang akan menjaga engkau, mengingatkan, menuntun engkau, membimbing, selalu berjalan dalam kebenaran. Roh Kudus yang juga akan memelihara hidupmu di dalam kasih Tuhan, sehingga hidupmu dikelilingi oleh kasih Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Tidak ada sakit penyakit, virus, bakteri, kecelakaan apapun yang menimpa engkau, karena kuasa darah Yesus yang menyelubungi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa di morning worship besok pagi. Tuhan Yesus